Audio Jungle. Karena memang urusan data ini sal-sal semua. Ini Bang Matur, ini ditunggu Bang Matur. Karena saya melihat Bang Matur sekarang sibuk berparalayang sekarang. Nah, kalau Sabtu Minggu kayaknya berparalayang Bang Matur ini. Oke, itu pemirsa Sandasan. Masih banyak lagi di bawahnya ini ada Umar Faruk, pendamping dan perangkat desa yang diuntungkan dengan sistem yang sekarang. Pokoknya tok nyetok dibi butap, buku tabungan ini, butap dan ATM dikendalikan mereka. Wow, mungkin Umar Faruk ini tahu ini gimana yang di bawah mungkin ya. Khabir Matoro Aceh Timur, wabil khusus Sampang, semoga tetap dalam lindungan Allah. Ya. Banyak sekali pemirsa respon dari netizen terhadap status dari akun Ahmad An-Nur ini. Manan freezer pola setengah orang yang menginginkan data kemiskinan sesuai dengan apa yang sampean perjuangkan. Kalau mau sudah dari 5 tahun lalu sudah selesai. Wah, ini seperti yang saya bahas tadi pemirsa Sandasan. Artinya kalau memang mau untuk menertibkan data, perkembangan teknologi hari ini itu menurut saya, menurut logika sederhana saya, bukan sesuatu yang sulit. Karena memang sekarang itu sudah banyak aplikasi-aplikasi yang secara otomatis bekerja sendiri. Mungkin memang ya setengah benar apa yang dikatakan Manan Fezer ini ya, pola setengah orang yang menginginkan data kemiskinan. Pemirsa Sandasan, saya sempat berbincang dengan salah satu orang gitu ya di Kabupaten Bangka yang mempunyai perhatian khusus terhadap PKH dan juga BPNT dan juga program-program bantuan sosial yang lainnya. Semua itu sebetulnya melibatkan perbankan. Kalau PKH ini kalau yang saya informasinya adalah BRI. Kalau yang pertanian itu BNI. Pokoknya intinya perbankan. Tapi informasi yang saya dapatkan di forum audiensi kemarin di Dinsos, mestinya BRI yang kita kenal, perbankan yang kita kenal, yang kita tahu bagaimana tertibnya memberikan pelayanan, tidak bisa dilobi dan semacamnya. Kalau sudah ada kurang sedikit, perbankan itu biasanya sudah tidak mau nikah seperti lembaga-lembaga yang lain. Tapi dalam konteks sebagai penyalur bantuan sosial, baik itu PKH atau yang lain-lain, seringkali saya mendapatkan informasi sandasan dari orang-orang yang bersentuhan dengan ini, justru banyak yang merasa dipersulit, banyak yang merasa tidak sama dengan sebelum-sebelumnya gitu ya, tentang masalah perbankan yang selama ini kita kenal. Bahkan ada informasi bank BRI dalam konteks PKH ini, ada informasi tahun 2020 hasil dari clearing dan juga dari pendamping, hasil dari pengajuan penerima PKH dari pendamping sampai hari ini 2020 ini masih belum ada rekening yang diterbitkan. Dan lalu kalau memang itu betul-betul sudah menjadi ketetapan pemerintah pusat bahwa orang itu mendapatkan menjadi penerima bantuan itu, dari mana bisa menerimanya kalau rekeningnya masih belum diterbitkan? Untuk 2020 itu ada salah satu informasi, dan insya Allah informasi ini A1 pemirsa. Nah, jangan-jangan dalam konteks ini BRI tidak menggunakan atau bank penyalur ini tidak menggunakan standar yang selama ini dilakukan untuk pelayanan perbankan kepada yang lain. Jangan-jangan untuk membuat rekening, kalau orang-orang biasa kalau sudah semuanya cukup, syarat-syaratnya cukup, tidak perlu menunggu 1 hari 2 hari.
langsung jadi. Tapi ini justru 2020 informasi yang saya dapatkan, pengajuan tentang masalah pengupdatean data penerima PKH dan macamnya, ada juga banyak yang belum mendapatkan rekening. Yang itu sebetulnya adalah kewajiban dari BRI untuk menerbitkan rekening sebagai sarana untuk penyaluran dari bantuan sosial itu. Jadi kayaknya pemirsa, kayaknya kalau urusan perbansosan ini di samping memang datanya salsal, penyalurnya juga tersendat, ada indikasi ini dan itu seperti apa yang disinyalir dari statusnya akun Ahmad An-Nur ini, jangan-jangan memang sudah menjadi kompleks, itu sudah banyak mafianya di mana-mana. Jangan-jangan juga di perbankan juga tidak steril dari itu. Pemirsa. Apalagi lain ketika kita membahas tentang masalah tidak tepat sasarannya dari kriteria-kriteria sebetulnya keluarga yang masuk dan pantas untuk menerima bantuan pemerintah itu urusan lain. Tapi ini justru penyalurannya pun juga banyak yang bermasalah. Ada informasi yang tidak nyampe, ada informasi dan juga yang tadi ditulis itu adalah buku tabungan yang tidak dipegang oleh pihak penerima. Ada juga ATM-nya juga tidak dipegang oleh penerima. Itu persoalan-persoalan tambahan yang sebetulnya dari sal-salnya data yang ada. Ini bukan urusan data yang tidak tepat sasaran dan macamnya. Orang sudah mati masih tercatat sebagai penerima. Orang-orang kaya tercatat sebagai penerima dan lain-lain sebagainya. Di Dinsos itu ada pendamping sinkronisasi. Di PKH juga ada pendamping untuk PKH dan lain-lain. Banyak sekali uang negara sebetulnya yang diturunkan, dianggarkan untuk bagaimana memastikan program-program bantuan sosial itu tetap tepat sasaran dan juga betul-betul diterima oleh orang yang berhak, masyarakat miskin yang berhak. Tapi kenyataannya ini jangan-jangan lagi. Orang-orang yang dibayar oleh negara untuk memastikan program ini, orang-orang yang digaji oleh negara, pakai uang negara untuk memastikan program-program ini, jangan-jangan juga ini justru menjadi bagian dari konspirasi untuk bagaimana sal-salnya data yang ada. Jangan-jangan, catat ini jangan-jangan. Sebab kalau kita mau bicara tentang masalah bagaimana mensinkronkan data, kalau sekarang kalau dibandingkan dengan hari ini perkembangan digital, perkembangan ilmu teknologi yang sangat luar biasa ini, sebetulnya bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan, bukan sesulit yang kita lihat sehari ini. Tidak akan secarut-marut yang kita dengar selama ini. Makanya Bu Mensos waktu awal-awal dilantik jadi Mensos sempat juga terperangah gitu ya, melihat dan mendapatkan laporan bahwa untuk menerbitkan data itu kurang lebih 3 triliun kalau nggak salah ya, yang saya seingat saya 3 triliun untuk bagaimana menerbitkan data. Tapi data di bawah justru semakin sal-sal. Simpulkan sendiri gitu. Oh, jangan-jangan tidak sesuai dengan tujuan untuk bagaimana pembentukan pendamping, pembentukan tim sinkronisasi dan macamnya itu. Justru menjadi kartel baru gitu ya. Sehingga memang ada seolah-olah ada unsur kesengajaan dari negara ini atau dari aparat-aparat negara ini, oknum-oknum ini untuk bagaimana data ini memang terus sal-sal. Jangan-jangan ini. Oke, pemirsa, sebelum saya selesai di Sanasan Musik hari ini, mudah-mudahan ini menjadi sebuah catatan, mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian bahwa karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa bertuhan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, yang terlebih khusus kepada yang beragama Islam. Perlu diketahui bahwa hak-hak orang miskin itu sebetulnya adalah menjadi perhatian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat
di salah satu ayat surat pendek ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Itu tapi ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Jadinya ada perhatian langsung dari Allah SWT pada hak-hak orang miskin. Tidak memperhatikan hak-hak orang miskin pun itu sudah masuk dalam kategori ara'aital ladzi yukadzibu biddin, pendusta agama. Pendusta agama, pemirsa. Pendusta agama bagi orang-orang yang gampang untuk mengambil hak-hak orang miskin, bahkan bangga menjadi dirinya kaya dengan hak-hak orang miskin, ngembat hak-haknya orang miskin. Allah mengutuk orang-orang yang semacam itu. Allah mengkategorikan orang semacam itu adalah orang yang pendusta agama. Meskipun dalam pembicaraannya, pembahasannya banyak retorika seolah-olah berpihak terhadap orang-orang miskin, tapi kenyataannya justru itu adalah menggarong hak-hak orang miskin. Saran saya, berhati-hatilah dengan hak-hak orang miskin. Saran saya, bekerjalah sejujur-jujurnya untuk hak-hak orang miskin. Kalau bisa, berkorbanlah untuk orang-orang miskin itu. Karena memang perintah dari agama kita, khususnya yang agama Islam, adalah bagaimana kita memperhatikan orang-orang miskin, tapi tidak memanfaatkan orang-orang miskin, tidak mempermainkan data orang-orang miskin, tidak menggelapkan hak-hak orang miskin. Gitu pemirsa. Wah, ini kayak jadi ustaz kayaknya. Oke pemirsa, mudah manfaat musik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.